Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi kembali catatan saya seputar kekristenan, seputar gereja. Mungkin bisa disebut sebagai tanggapan terhadap salah satu video dari saudara Patrice Smith ya, yang juga menanggapi video saya kemarin ya. Sejujurnya video-video dalam YouTube Romo Ndeso itu adalah pewartaan, penguatan dan memberi pemahaman kepada anggota gereja Katolik. Ya, begitu. Tidak ada harapan. Tentu ada harapan, tetapi tidak terbersit semacam niat terselubung supaya teman-teman Protestan mau menjadi Katolik. Ya, karena itu urusan Tuhan. Ya, urusan saya itu, urusan kami lebih pada mewartakan apa yang diyakini sebagai ajaran iman gereja. Shalom, Romo yang saya kasihi. Terima kasih atas tanggapan balik yang sangat santun. Saya sangat mengapresiasi ini, Romo. Dan izinkan saya untuk menanggapi kembali video Romo tersebut. Saya memang paham bahwa Romo itu berniat untuk mengedukasi umat Katolik di kanal Romo. Tapi seperti yang saya sampaikan, YouTube adalah ruang publik, sehingga hal yang kita sampaikan di sini itu pasti bersifat publik. Dan dengan kecanggihan dan kecerdasan algoritma YouTube, video kita itu bisa sampai kepada siapapun yang bahkan tidak kita duga. Romo boleh mengatakan bahwa video Romo itu adalah untuk kalangan sendiri, tapi bagaimanapun itu adalah di ruang publik, sehingga setiap orang bisa menanggapinya. Apalagi ketika itu berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan seseorang. Tentu adalah lucu ketika kita menyampaikan atau menyinggung iman orang lain di publik, tapi pada saat yang sama kita berharap bahwa kita tidak akan disinggung atau orang lain tidak harus menanggapi atau tidak berhak menanggapi. Mirip dengan rekan Romo Ndeso yang bernama Patrice Allegro. Sudah 3 tahun kurang lebih dia menghina, menyudutkan dan menista Protestan di TikTok siang malam tanpa alasan, pukul rata. Dan sekarang di YouTube. Lalu ketika ditanggapi, dia membenarkan diri bahwa dia sedang mendidik orang Katolik. Jadi saya rasa untuk hal ini kita paham bahwa kita semua berhak berbicara di YouTube, termasuk orang lain berhak menanggapi apa yang kita bicarakan di YouTube. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan ini. Yang pertama, untuk saudaraku Patrice Smith. Problem kekristenan sekarang itu, atau mungkin dari dulu, itu adalah problem ketaatan. Tidak usah membela diri dengan hal ini sebenarnya. Ya, kita tahu dalam catatan sejarah itu, ketaatan menjadi problem sentral sebenarnya. Kenapa kita bisa terpecah seperti sekarang? Kenapa ada gereja ortodoks? Ya, kenapa sampai ada sebutan gereja Katolik Roma? Kenapa ada sebutan gereja barat, gereja timur? Gereja barat disebut gereja Katolik Roma. Kenapa sampai ada sebutan Protestan? Itu semua problemnya adalah menyangkut ketaatan. Demi menghindari strawman, saya kira saya perlu tanyakan di sini. Apakah maksud Romo semua perpecahan yang terjadi mulai dari perpecahan gereja timur dan barat dan sampai pada reformasi, semua perpecahan gereja saat ini, semua itu adalah karena semua gereja tidak mau tunduk pada Katolik Roma? Kalau dilihat dari video Romo sebelumnya, harusnya maksud Romo seperti itu kan? Karena gereja-gereja tidak mau taat pada gereja Katolik Roma, tidak mau taat pada Paus, maka semua perpecahan terjadi. Sudahlah, kalau untuk Protestan, alasan kami sederhana. Hati kami terikat dengan firman Allah. Meskipun Katolik mau klaim itu Alkitab dikanon oleh Katolik Roma, mau klaim bahwa Alkitab itu yang nulis adalah orang Katolik Roma, terserah. Sekalipun begitu, kami ingin mentaati apa yang tertulis itu. Kami tidak mau taat pada Paus Roma. Karena jabatan Paus Roma sebagai wakil Kristus yang adalah Allah, ya, Kristus adalah Allah, artinya dia wakil Allah. Sebagai kepala gereja, apalagi dianggap tidak bisa salah atau infalibel ketika dia berbicara ex cathedra, itu bertentangan dengan kitab suci. Mau ditafsir atau dibaca secara alegoris pun, tidak akan ada data yang bisa membenarkan klaim-klaim tersebut dari kitab suci. Saya sudah berikan alasan-alasannya. Sekali lagi, meskipun Romo mau mengatakan kitab suci Katolik Roma yang kanon, Katolik Roma yang tulis, pertanyaannya, kenapa Katolik Roma tidak sesuai dengan apa yang tertulis?
Kalau Romo katakan kami salah tafsir, silakan Romo berikan dari bagian kitab mana dan metode penafsiran seperti apa yang dipakai sehingga ada kesimpulan bahwa Paus di Roma, Uskup Roma, adalah kepala gereja universal, tidak dapat salah, wakil Kristus. Jangan sampai penafsirannya adalah eisegese. Kalau tafsirannya eisegese, tidak kontekstual, hanya cocok-cocokin ayat, ide dengan ayat, maka apa beda Katolik Roma dengan para bidat? Tapi mungkin Protestan selama 500 tahun ada yang miss dari bagian kitab suci dan metode yang dipakai oleh Katolik Roma. Bolehkah saya lihat? Bolehkah saya tahu di bagian kitab mana dan metode penafsiran seperti apa yang membuat Katolik Roma tiba pada kesimpulan bahwa Paus Roma itu adalah wakil Kristus, kepala gereja universal, dan tidak dapat salah? Boleh? Jadi saya ingin menyampaikan dalam channel ini soal mengevaluasi kita dalam kekristenan ini, dalam hidup beriman, dalam hidup menggereja. Ya. Mohon didengarkan dalam semangat semangat kerendahan hati. Kita belajar satu sama lain dari sejarah. Kita mempelajari sejarah, tapi kita juga mempelajari kita sekarang hidup atas dasar apa sebenarnya. Ya. Supaya dari situ kita bisa semakin jernih mewartakan Kristus. Kalau kita tidak berani, maka kita hanya akan mewartakan Kristus sambil membela diri terus-menerus. Ini yang tidak murni dalam pewartaan itu. Kita sampai terpecah sekarang ya, misalnya dalam gereja Protestan. Karena apa? Karena ada satu pastor Katolik, ya ingat Martin Luther itu pastor Katolik, yang tidak taat pada pimpinannya. Kalau dorongan mengkritik yang dilakukan oleh Martin Luther itu muncul atas dasar kasih atau cinta pada gereja, dia pasti akan mengusap wajah gereja yang sedang berdebu itu, dan bukan malah meludahinya. Ingat, tanda kita mencintai itu ketika kita mengelap wajah yang kita cintai, bukan dengan meludahi debu yang melekat di wajah itu. Begitu. Persis ini yang ditampilkan dalam devosi Jalan Salib dalam gereja Katolik dengan menghadirkan sosok Veronica ketika dia mengusap wajah Yesus itu. Kalau kita mencintai, kita bukan meludahi, tapi mari kita membersihkan wajah yang kita cintai itu. Tetapi rupanya kekecewaan, emosi kekecewaan itu melebihi, mengatasi dengan lebih tinggi rasa cinta pada gereja, pada Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya mengatakan, cinta atau kasih dan ketaatan, kerendahan hati itu tidak bisa dipisahkan. Ya, apakah hal ini juga harus ditolak pernyataan seperti ini? Ya. Kalau memang kita punya niat untuk memperbaiki, maka tak seharusnya mendesain rumah dengan fondasi baru. Kalau kita ingin merenovasi, mari kita perbaiki, tapi bukan dengan membuat rumah baru, lalu dari rumah itu kita mengata-ngatai rumah kita yang lama. Ya, tidak seperti itu dasar dari cinta itu. Romo, anggaplah ada seorang pengelola panti asuhan, namanya Pak Leo. Dia memiliki 100 anak yang diasuh di dalam panti asuhannya. Semuanya anak manis kecuali satu orang, namanya Martin. Yang satu ini itu anak yang agak temperamental, belak-belakan dan agak polos. Nah, suatu hari beberapa anak melakukan kesalahan. Anggaplah 50 anak panti. Si Martin gak termasuk, dan Pak Leo sangat marah kepada 50 anak ini. 50 anak ini minta ampun, dan meskipun mereka minta ampun sungguh-sungguh, Pak Leo tidak mengampuni mereka dengan segera. Sebaliknya, Pak Leo malah memberi syarat bahwa kalau ingin mendapatkan pengampunan, mereka harus kerja cari uang dan harus membeli surat pengampunan panti. Baru setelah itu, Pak Leo akan memberikan mereka pengampunan. Nah, mendengar itu, si Martin ini menjadi kesal karena sikap dari Pak Leo. Dan karena kepolosannya, karena belak-belakannya, dia menulis surat di pintu rumah panti bahwa dia nggak setuju dengan sikap dan sifat dari Pak Leo. Apa yang Pak Leo buat itu bertentangan dengan hati nurani orang. Mengetahui itu, Pak Leo menjadi sangat marah tentunya. Dan karena Martin mengenal Pak Leo ini ringan tangan, suka memukul, Martin lari bersembunyi di sebuah kastil kecil di sekitar rumah panti. Tentu dampak dari surat itu membuat anak-anak yang lain sadar bahwa Pak Leo sudah keterlaluan. Sehingga mereka juga, beberapa dari mereka lari keluar dari panti asuhan, pergi menjauh bersama dengan si Martin tadi. Mengetahui semua ini, bukannya Pak Leo mengaku salah, meminta maaf, malah
Pak Leo itu menuntut si Martin harus datang ke rumah panti dan minta maaf secara langsung dengan ancaman akan diusir dari rumah panti kalau dia tidak datang minta maaf. Nah, kabar ini pun terdengar sampai ke telinga RT Frederick. RT Frederick pun setuju dengan teguran Martin. Tetapi karena RT Frederick masih berhubungan baik dengan Pak Leo, akhirnya RT Frederick mempertemukan Pak Leo dengan si Martin untuk mencari solusi atas semua ini. Ketika bertemu, bukannya ada introspeksi dari pihak Pak Leo memberi apresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh si Martin ini, malah Pak Leo tetap menuntut si Martin minta maaf, mencabut omongannya dan mengaku salah. Tapi si Martin nggak mau. Martin nggak mau meminta maaf kecuali Pak Leo sebutkan dengan masuk akal di mana kesalahan Martin. Tapi karena Pak Leo tidak mampu melakukan itu, akhirnya Pak Leo mengusir Martin dari rumah bersama seluruh anak yang setuju dengan sikap Martin. Ketika Martin sudah diusir, tak sangka Martin akan menjadi anak yang berhasil sukses mendorong warga sekitar untuk mendirikan panti asuhan yang banyak. Sehingga panti asuhan Pak Leo nggak lagi menjadi panti asuhan satu-satunya di desa tersebut. Pertanyaannya, menurut teman-teman sekalian, gak usahlah menurut Romo Ndeso ya, karena pastilah Romo Ndeso akan tetap mengatakan Martin yang salah. Tapi menurut kalian sebagai warga negara Indonesia, manusia yang punya dignity, punya hati nurani, menurut kalian, apakah dalam kasus ini Martin bersalah dan membuat perpecahan panti asuhan? Atau sikap arogan dan keras hati Pak Leo lah yang menyebabkan perpecahan kala itu? Coba waktu itu Pak Leo sedikit lebih rendah hati, menerima teguran dan kritikan, introspeksi, berterima kasih kepada Luther karena sudah menegurnya. Sebagai seorang pemimpin yang melayani, apakah sulit bagi Pak Leo menerima kritikan tajam dengan hati yang lembut? Seandainya kala itu wakil Kristus benar-benar bersikap seperti Kristus yang humble dan rendah hati, yang meskipun dia nggak bersalah, dia dipukul, diludahi, dihina, ditelanjangi, tapi dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau seandainya Pak Leo saat itu sedikit saja lebih rendah hati, introspeksi, bahkan melihat apa yang baik dari si Luther ini, kalau bisa memberi dia gelar kehormatan, menjadikan dia kardinal, ya, memberikan dia kepercayaan untuk menyusun katekese, mengizinkan dia membuat sola scriptura, sola fide, sola gratia dari dalam institusi Roma, ya, semuanya menjadi ajaran resmi Roma Katolik. Mungkin semua cerita ini akan berbeda kan, tapi ya kan Pak Leo nggak rendah hati, itu masalahnya. Pak Leo nggak mau introspeksi, memeriksa dengan baik apa yang sebenarnya Martin Luther kemukakan. Apa yang Martin kemukakan itu bukan berasal dari pemikirannya sendiri kok. Bukan. Dia bilang, kalau kalian dapati kesalahan saya dengan tinjauan kitab suci, saya siap mencabut tulisan saya. Tapi kan gak terbukti. Dan hebatnya Luther bukan cuma minta dibuktikan dari kitab suci, tapi dengan penalaran yang jelas. Artinya dengan penafsiran yang baik. Tapi gak bisa dilakukan. Nah, bukannya belajar, rendah hati, melihat, mempelajari, malah langsung mengutuk-ngutuk, mengusir-ngusir. Ya sulitlah kalau begitu ya kan. Makanya terjadi seperti sekarang. Semenjak Luther diekskomunikasi, Roma Katolik malah memperkuat dirinya, memperkuat ajaran-ajaran mereka bertentangan dengan apa yang para reformator suarakan waktu itu, sehingga lebih lebarlah jurang itu. Para reformis dikutuk, sampai hari ini kutuk nggak dicabut, dan para reformis juga nggak mau kembali. Ya ngapain kembali kalau sudah dikutuk, ya kan? Akhirnya gerakan ini mendorong banyak ahli teologi kembali kepada ajaran Alkitab, ajaran bapak-bapak gereja yang sesuai dengan Alkitab, dan akhirnya menemukan memang bahwa sistem kepausan bukanlah sistem yang tepat untuk dijalankan oleh orang percaya. Jadi kalau bertanya apa dasar Luther mengkritik, apa dasar para reformator mengkritik, saya percaya itu adalah atas dasar cinta ketulusan pada gereja. Meskipun mungkin ada sikap ceplas-ceplos yang membuat kata-kata mereka sedikit lebih tajam di mata pemimpin gereja yang angkuh. Tapi pernahkah Romo bertanya, seandainya wakil Kristus di saat itu sedikit saja meniru sikap Kristus, yang bahkan prajurit yang menganiaya, yang mencambuknya, diampuni dan dirangkulnya menjadi orang percaya, kenapa sulit Paus waktu itu merangkul Martin Luther di kala itu dengan penuh cinta kasih, malahan berusaha membenarkan diri dengan ancaman kutukan?
Dari cerita Pak Leo tadi teman-teman, saya paham Romo dan pemirsa itu sudah paham di mana duduk perkara sehingga terjadi reformasi Protestan di masa itu. Mungkin kisah yang tadi ya terlalu disimplifikasi oleh saya, tapi itulah inti ceritanya. Dan saya harap itu sudah menjadi jawaban atas tuduhan bahwa para reformator meninggalkan institusi gereja, tetapi oleh karena memang ada sikap arogan dari pemimpin institusi yang tidak mau rendah hati. Padahal sudah terbukti tidak dapat memberi bukti dari kitab suci di mana letak kesalahan sang reformator. Bukannya introspeksi, sadar diri salah, bukannya merangkul, mendengar, dan lalu memberi solusi yang damai sebagai wakil Kristus, malah mengutuk, memerangi, mengancam, dan tetap membangun tembok. Tembok yang besar yang bernama Konsili Trent. Benar-benar jauh dari gambaran Kristus dan para rasul, bukan? Yang kedua, berulang kali Saudara Patrice Smith mengungkapkan wajah gereja Katolik di abad pertengahan. Seolah-olah itulah wajah gereja Katolik sampai hari ini. Ya. Dan kenyataan itu yang Anda pakai untuk membenarkan penolakanmu atas otoritas, atas hierarki gereja. Karena melihat sejarah yang berisi figur-figur yang tak menyenangkan atau yang tak mengindahkan pesan-pesan Kristus, lalu atas dasar sejarah itu engkau membenarkan penolakanmu hari ini terhadap otoritas, terhadap sistem kepemimpinan rohani di dalam gereja Katolik. Saya sangka itu bukan sebuah kebijaksanaan. Tentu Anda bisa membedakan mana sistem dan mana pribadi dalam sistem itu. Sistem gereja Katolik itu terbentuk dalam gereja sejak para rasul, sejak Yesus ada bersama mereka. Sistem itu sudah mulai, cikal bakalnya itu sudah terlihat. Bagaimana peranan para rasul, khususnya Rasul Petrus, di antara para rasul yang lain. Satu-satunya rasul yang hadir di semua peristiwa dengan begitu dramatis dalam sejarah hidup Yesus, itu adalah Petrus. Ya. Dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dari Golgota, dari Gunung Tabor, sampai di Bukit Sion, dia hadir di sana. Bahkan ketika nyawanya hendak terancam, dia merasa harus ada, melihat dan hadir pada peristiwa mengerikan dari sang gurunya ketika diadili itu. Meskipun kalau ketahuan nyawa melayang, Petrus hadir di semua peristiwa hidup Yesus yang memukau sampai kemudian yang begitu kelam. Kita tahu dialog-dialog inti antara Yesus dan Petrus. Anda bisa cari dalam Alkitab itu. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga di pantai Danau Galilea, Yesus mengamanatkan sebanyak 3 kali kepada Petrus seorang pesan penggembalaan. Ini bukan pesan main-main. 3 kali Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Paulus, seorang rasul yang ulung. Kita mengagumi Paulus. Ketika berhadapan dengan polemik soal sunat di Antioquia, toh juga ia rela datang ke Yerusalem bersama Barnabas dan rekan-rekan yang lain untuk menjumpai Petrus dan rasul-rasul yang lain di Yerusalem dan mendengar pendapat mereka, dan akan menyampaikan apa keputusan dari para rasul itu soal perkara yang dihadapi di Antioquia, soal sunat atau tidak untuk menjadi orang Kristen. Saudaraku, artinya sistem ini sudah hidup sejak awal. Kalau dalam perjalanannya ada figur pengganti Petrus, pengganti para rasul yang buruk, tidak berarti bahwa sistem yang ada itu buruk. Saya percaya Anda paham ini. Sama halnya ketika dalam komunitasmu ada beberapa pendeta misalnya, kedapatan menyeleweng, menggelapkan uang, atau mungkin perkara moral yang lain. Apakah dengan begitu sistem kependetaan menjadi buruk seketika dan harus ditinggalkan? Saya sangka tidak begitu, bukan? Seperti itu juga dalam perjalanan sejarah gereja. Kenapa saya melihat ke masa lalu dalam rangka menanggapi Romo Deso? Itu karena Romo sendiri yang memang lebih dulu menilai Protestan menggunakan kacamata asumsi dan fitnah masa lalu. Dan saya kira hampir semua Katolik seperti itu sampai saat ini, kecuali Paus Fransiskus mungkin ya. Romo Deso yang mengungkit dengan mengatakan perpecahan terjadi karena pembelot-pembelot. Jadi kalau bilang saya salah menilai Katolik hari ini dengan kacamata yang masa lalu, mungkin Romo perlu menonton lagi video sebelum yang video sekarang yang saya tanggapi ini. Kemudian kalau Romo menuntut saya harus membedakan antara sistem dan pribadi,
dikaitkan dengan tuntutan untuk tidak melihat pribadi-pribadi pemimpin yang buruk di masa lalu, sambil mengharapkan saya itu melihat pribadi Katolik Roma hari ini di masa kini, pribadi-pribadi mereka, dan bagaimana sistem yang sebenarnya harus dibedakan dari pribadi. Romo, pertanyaan saya, Romo, bisakah hari ini ada seorang pastor Katolik, pribadinya menjadi pastor Katolik Roma, tapi secara sistem keimanan yang pribadinya pegang itu bukan Katolik Roma? Bisakah? Dia pastor Katolik tapi menikah misalnya, atau dia mengakui Alkitab sebagai otoritas tertinggi iman. Dia menolak paus dengan segala gelarnya itu. Dia menolak doktrin-doktrin lain yang tidak sesuai dengan Alkitab dalam metode pembacaan dan penafsiran yang biblikal, kontekstual, eksegetikal. Bisakah? Tentu tidak bisa. Artinya tidak mudah untuk melepaskan pribadi seseorang dengan sistem kepercayaan yang orang itu pegang. Reformasi Protestan dari dulu hingga hari ini itu bukan sekedar persoalan pribadimu, tapi terutama persoalan sistem. Menuntut kami untuk menganggap Katolik Roma hari ini lain dari yang dulu, hanya karena pribadi-pribadinya hari ini tampak lebih baik, tampak lebih rendah hati, padahal masih dengan sistem yang sama juga sebenarnya. Itu tiada artinya, Romo. Karena sekali lagi ini bukan persoalan pribadimu, ini adalah persoalan sistem. Romo mencoba membenarkan sistem itu dengan cara menggiring kita untuk melihat figur Petrus dalam beberapa case tertentu. Tetapi Romo lupa bahwa cerita Alkitab itu bukan tentang Petrusmu, tetapi tentang Kristus. Kenapa Romo tidak membawa kita melihat pada Kristus saja? Bukankah Kristus yang lebih utama dan yang harusnya satu-satunya yang paling utama di antara semua figur di dunia ini? Di antara para nabi, para malaikat, orang-orang kudus, kan Kristus yang harus jadi sentral. Kristus yang jadi sentral cerita. Dari Bukit Golgota, Gunung Tabor, Gunung Sion, sampai di kayu salib. It's all about Him. Kristus sebagai sentral. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Petrus sebelum naik ke sorga, 3 kali dia berpesan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bukan domba-dombamu, Petrus, bukan. Petrus tidak punya domba. Semua domba adalah milik Yesus. 3 kali Yesus katakan, domba-dombaku, 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 bukanmu. Eksklusif milik Kristus. Bahkan bukan domba kita, dia bilang bukan. Bukan gembalakanlah domba-domba kita, bukan. Domba-dombaku, kata Yesus. Bahkan Petrus ini, ketika dia mengirim surat kepada orang-orang Kristen yang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, dalam suratnya yang pertama bab 4 ayat 2-4 tergambar jelas bagaimana Petrus memberitahukan sistem pelayanan itu seharusnya. Petrus bilang, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu." Domba Allah milik Allah yang digembalakan oleh para gembala-gembala ini. Dan apa dibilang? Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Kepemimpinan sebagai gembala kawanan domba milik Allah itu tidak bersifat memaksa. Dalam bahasa aslinya, tidak kasar, tidak mengancam, tidak menuntut, tetapi bersifat sukarela, bersifat semangat kebersamaan, bersifat mendengar dengan rendah hati. Dikatakan kemudian, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pengabdian diri berarti gembala pun harus punya objek ketaatan. Dia bukan objek ketaatan, karena dia sendiri pun harus taat. Taat pada siapa? Tentu taat pada gembala agung yang Petrus sebutkan di ayat 4. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Artinya sistem kepemimpinan gembala itu nggak bersifat hierarkis. Tidak seperti para pemimpin dunia. Kata memerintah itu menggunakan kata Yunani, kata kurio. Dari kata kurio yang berarti tuan atau raja atau pemimpin dunia. Tetapi dikatakan, hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Artinya seorang gembala, dia harus mampu mengembalakan dengan cara menjadi teladan. Sederhananya, dia harus menjadi seperti domba yang taat pada gembala, supaya domba-domba yang lain pun mentaati sang gembala agung. Kepemimpinan atau sistem pelayanan gereja itu tidak menjadikan gembala jemaat atau pemimpin gereja sebagai seseorang yang harus ditaati para domba. Tetapi para gembala memimpin dengan cara dia mentaati Kristus
untuk membawa jemaat mentaati Kristus juga, bukan mentaati dirinya. Petrus melanjutkan dengan menegaskan bahwa mereka bukan pemilik domba, tetapi Kristus Sang Gembala Agung. Kepada Dialah para gembala dan seluruh domba harus taat dan tunduk. Kepada Dia saja. Ya, dikatakan dalam ayat 4, maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Meninjau dari pelajaran Rasul Petrus ini, saudara-saudara, kita melihat ini sangat kontras dengan sistem Katolik Roma hari ini, bukan? Bahkan sampai sekarang, baru beberapa tahun yang lalu, Paus Fransiskus masih melancarkan kutukan dan ekskomunikasi kepada Uskup Agung Vigano. Adakah sistem ekskomunikasi seperti ini di dalam sistem pelayanan para rasul? Di Alkitab memang ada yang namanya disiplin gereja. Tapi apa alasan orang itu mendapatkan disiplin gereja? Karena persoalan moral tapi juga persoalan doktrinal. Mari kita lihat, di seluruh Alkitab, kutukan terjadi kepada mereka yang bertentangan dengan ajaran para rasul mengenai Injil. Pertanyaannya, apakah Uskup Agung Vigano mengajarkan ajaran bidat? Belum tentu. Uskup Agung Vigano hanya mengkritisi kepemimpinan Paus Fransiskus. Haruskah dilancarkan ekskomunikasi? Kalaupun Paus Fransiskus tidak menerima kritikannya, kenapa tidak dibiarkan saja? Apakah sebagai penerus Petrus dia lupa apa yang Yesus ajarkan? Kalau orang tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau orang ingin bajumu, berikan jubahmu. Kenapa harus ekskomunikasi? Jujurlah menjawab. Sebenarnya jawabannya, ekskomunikasi harus terjadi. Itu bukan hanya karena sekedar Paus Fransiskus nggak suka dengan kritikannya, bukan. Tapi karena memang di dalam sistem itu sudah mengatur bahwa Paus itu tidak bisa salah, dan barang siapa yang menganggapnya salah, maka terkutuklah dia. Ya kan? Sungguh ironi kalau sistem fasis komunis rohani ini adalah sistem kepemimpinan yang sudah berakar dari Rasul Petrus. Jujur, sulit hati nurani saya pribadi melihat dengan mata batin saya yang paling dangkal ataupun paling dalam bahwa Roma Kepausan adalah sistem yang berlaku dalam kehidupan para rasul. Sulit. Gak ada persoalan pribadi, tapi karena fakta kitab suci. Jelas kok di situ. Nah, berkaitan dengan itu, kalau bicara oknum bisa salah dan sistem tidak pernah dipersalahkan atau tidak bisa salah, sebagaimana dalam kasus gereja saya disinggung oleh Romo, saya rasa ada perbedaan dan tidak dapat disamakan begitu saja, Mo. Karena dalam sinode gereja saya, kami bukan hanya mengaku oknum bisa salah, tapi setiap oknum pemimpin gereja di dalam sistem kami tidak pernah kami tetapkan dia sebagai sumber primer kebenaran iman dan moral yang setara dengan kitab suci, tidak, atau apalagi menganggapnya sebagai penafsir tunggal dalam sistem kami, tidak. Bahkan kami juga berani jujur mengakui bukan hanya oknum yang bisa salah, pun sistem kami bisa salah. Makanya ada sidang-sidang perubahan tata gereja, ada penyesuaian kembali, peninjauan kembali. Apa yang salah kami bisa rubah, kami tinggalkan yang salah, dan kami tidak anggap berlaku di kemudian hari. Which is sebenarnya perubahan-perubahan, penyesuaian juga itu terjadi kan di dalam Roma Katolik. Bedanya di antara kita, Protestan dan Katolik, kami nggak pernah mengklaim pemimpin atau sistem kami itu sempurna dan nggak bisa salah, apalagi ilahi. Tidak. Kalau salah, warga jemaat sudi menerima salah, tidak merasa ditipu. Malah kita belajar dari kesalahan, mengakui kesalahan, memperbaiki kesalahan, bukan membenarkan diri dan menuduh hanya oknum yang salah. Tidak. Tetapi Katolik Roma mengklaim institusi kami suci, kudus, tak bersalah, tak bisa salah. Ketika ada yang salah, oh itu salah oknum. Padahal siapapun oknum yang menjabat di situ, itu nggak punya pilihan selain menikmati sistem totalitarianisme rohani itu. Kalau orang-orang punya pikiran kritis, pasti akan keluar dari hoax semacam itu. Tapi kalau orang-orang yang entah tidak bisa berpikir kritis atau memang sudah berhasil dibohongi dengan kebohongan yang diulang-ulang, membuat mereka meskipun kekacauan demi kekacauan dalam Roma Katolik itu sudah terpampang nyata, mereka tidak akan pernah meninggalkan itu. Terserah mereka. Yang ketiga, gereja itu menjadi Katolik atau disebut Katolik itu bukan nanti pada abad keempat atau abad kemudian. Katolik itu adalah sebutan bagi ciri gereja itu sendiri. Anda bisa membaca tulisan-tulisan bapak-bapak gereja atau tulisan-tulisan para murid Yesus di awal
perkembangan gereja. Gereja adalah Katolik. Sampai hari ini Anda lihat, dan ini memberikan kesaksian sebenarnya, bagaimana sebutan bagi gereja-gereja di timur sana. Semuanya menyebut diri Katolik. Ada satu video, seorang rombongan pesiarah sepertinya ada di depan gereja di Kana. Ya. Lalu, apakah ada gereja HKBP di sini? Begitu pertanyaan seorang pesiarah. Lalu pemandunya mengatakan apa? Tidak ada. Semua di sini adalah gereja Katolik. Demikian. Itu jawabannya. Dan ini menjadi bukti bagaimana gereja itu dari awal itu memang adalah Katolik. Ya. Karena memang saudara-saudari, Katolik itu hakikat dari gereja itu sendiri. Hakikat kekristenan itu ya Katolik itu. Jangan alergi dengan istilah ini. Karena alasan politis, kemudian di tahun 1054 misalnya, terpisahlah gereja Katolik di barat dan gereja Katolik di timur, yang kemudian di barat itu dikenal sebagai gereja Katolik Roma. Ya, ini. Yang semuanya adalah Katolik. Ini. Gereja barat yang lambat laun disebut gereja Katolik Roma adalah gereja Katolik yang juga sama dengan gereja-gereja yang ada di timur. Begitu. Ada tentu persoalan di sana, entah menyangkut penerimaan tentang otoritas kepausan dan sebagainya. Ya. Disinilah saya katakan aspek ketaatan itu menjadi problem dari dulu. Ini. Kita tidak akan mendengar ada istilah gereja Katolik Roma, gereja Ortodoks, gereja Koptik Mesir, gereja Katolik Mesir, gereja Katolik yang lain. Ya. Kalau problem ketaatan tidak menjadi problem dasar dari kekristenan itu. Hanya Protestan saja, ya, hanya Protestan yang memisahkan diri di tahun 1517 itu satu-satunya komunitas Kristiani yang menolak menggunakan nama Katolik. Ya, semua gereja menggunakan kata Katolik. Hanya komunitas yang berdiri di atas atau warisan dari pastor yang tidak taat itu, yaitu Martin Luther itu, yang menyebut diri Protestan dan tidak menggunakan kata Katolik. Ya. Bahkan ada satu sekte di akhir abad ke-20 ini, mungkin 1970-an saya sangka. Ada satu sekte yang menyebut Gereja Katolik Palmarian di Spanyol. Bahkan pada tingkat yang seperti ini pun mereka tetap pakai kata istilah Katolik, meskipun itu tidak benar sebenarnya. Ya. Maka disebut sebagai sekte yang sesat lah, bisa disebut begitu. Karena itu saudara-saudari, mohon untuk tidak alergi dengan istilah Katolik dalam menggereja, dalam menjalankan peranan kita dalam sejarah kekristenan ini. Mohon tidak alergi dengan kalimat itu, kata itu. Ya. Katolik adalah ciri kita, itu adalah hakikat dari kekristenan, itulah Katolik. Menolak sifat Katolik dalam kekristenan itu sama dengan menolak universalitas dari Kristus. Ya. Kalau alergi dengan istilah Katolik dalam tubuh kekristenan, itu serupa dengan mengesampingkan aspek universalitas dari Kristus itu sendiri. Kalau istilah Katolik memang pada dasarnya bermasalah, kenapa menunggu 1517? Ketika Martin Luther baru ada persoalan seputar istilah Katolik. Dan kenapa gereja-gereja tetap mempertahankan istilah itu? Kalau istilah itu memang cukup problematis dalam kekristenan. Ya, apakah menunggu seorang pastor Katolik itu harus menggugat istilah Katolik? Ya, ini catatan saya. Romo, saya mohon Anda jangan labil, Mo. Jangan labil dan jangan berbohong. Tidak pernah sekalipun para reformator menolak kata Katolik. Protestan tidak menolak kata Katolik pada dirinya sendiri yang berarti universal. Pengakuan-pengakuan iman gereja Protestan menerima kata Katolik dalam arti yang sebenarnya, sebagai kata sifat yang tidak perlu dijadikan istilah institusional. Istilah Protestan sendiri bukanlah istilah yang dipilih oleh para reformator, tidak. Itu adalah istilah yang dibuat oleh masyarakat dalam mengklasifikasi orang-orang yang Kristen yang tidak tunduk pada Paus di Roma, otoritas palsu itu. Para reformator tidak pernah menamakan diri mereka Protestan. Kami menerima itu sebagai identifikasi golongan. Dan itu bukan berarti kami menolak sifat Katolik gereja loh. Kami hanya menolak istilah itu dalam pengertian Roma Vatikan, bahwa istilah itu adalah istilah institusional. Bahwa Katolik itu berarti satu di bawah Paus Roma. Dan itu bullshit, itu dusta, itu kebohongan. Yang keempat,
soal ketaatan pada Alkitab. Ya. Lagi-lagi saudaraku, saya ingin tekankan, kalau tidak ada otoritas gereja Katolik, ya ini, kita dan termasuk Anda, saudara Patrice Smith, mungkin akan menyamakan Injil Matius dan Injil Thomas itu sama. Dua-duanya bercerita tentang Yesus. Ya. Jangan berkeras hati untuk menolak pengakuan ini. Jangan berkeras hati untuk menolak mengakui peranan otoritas Katolik dalam hal kanonisasi Alkitab. Ada banyak surat-surat yang beredar di zaman gereja perdana. Tetapi otoritas Katolik lah, ingat, Katolik itu sifat sentral dari gereja. Otoritas gereja Katolik lah yang menetapkan dan mengkanonisasi mana surat yang masuk dalam daftar kitab suci dan mana yang tidak boleh masuk dalam daftar suci. Kenapa ini perlu? Karena kitab-kitab itu dikanonisasi untuk kepentingan suci, yakni dalam Ekaristi atau Misa. Itu tujuannya. Karena kepentingan Misa atau Ekaristi itulah, maka perlu dicermati mana tulisan yang sungguh searah dengan iman gereja dan mana yang tidak searah dengan iman gereja. Yang tidak searah itu jangan dibaca dalam liturgi suci. Sedangkan yang searah dengan iman gereja, yang mendukung Ekaristi, itulah yang dibaca dalam liturgi suci. Ini karena kanonisasi memang bertujuan untuk mendukung liturgi suci, dan itulah gereja Katolik. Ya, ada kepentingan itu, maka kanonisasi itu penting. Begini ya, saya sudah ulang kali bicara soal ini. Kanon kitab suci adalah proses pengakuan, penerimaan atas kitab-kitab mana yang sudah diterima dan akan terus diterima oleh gereja. Romo bilang, kanon dibuat untuk memilih mana tulisan yang sungguh searah dengan iman gereja dan mana yang tidak searah dengan iman gereja. Yang tidak searah itu jangan dibaca dalam liturgi, sedangkan yang searah dengan iman gereja yang mendukung Ekaristi itulah yang dibaca dalam liturgi suci. Seolah-olah liturgi yang menentukan kitab suci. Tapi kita tahu bukan seperti itu, melainkan kitab-kitab itu diakui karena memang jauh sebelumnya setiap kitab itu sudah digunakan dalam liturgi. Bukan liturgi yang sudah ada lebih dahulu, baru memilih kitab. Mana yang cocok, ini yang diambil. Bukan begitu. Waduh, gereja nggak menerima dengan seenak udil gereja ketika mengakui daftar kanon yang ada. Enggak, Romo. Ada 4 kriteria utama. Kriteria apostolik, bahwa kitab itu diterima karena itu ditulis oleh rasul atau orang yang berhubungan langsung dengan rasul. Seperti Markus, bukan rasul, tapi dia berhubungan dengan Petrus. Lukas bukan rasul, tapi dia berhubungan dengan Paulus. Itu kriteria pertama. Yang kedua, kriteria universalitas, bahwa kitab itu diterima masuk ke dalam kanon karena itu memang sudah dikenal dan diketahui oleh semua gereja di masa itu. Ya, jadi diterima, harus diterima. Yang ketiga, liturgitas. Nah, ini soal tadi, bahwa kitab itu bukan hanya dikenal tapi juga sudah dipakai dalam liturgi. Bahkan sebelum konsili sudah sering dipakai. Nah, ini yang tadi saya maksudkan, jangan Romo balik liturgi sudah ada dulu lalu pilih kitab mana yang mendukung. Aduh, itu salah Romo, salah. Ya. Yang keempat, ortodoksi, bahwa isi, konten dan teks-teks kitab itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran di dalam kitab-kitab yang sudah diterima, dipercaya oleh umat Kristen secara universal pada masa itu. Ya. Nah, ini adalah kriteria yang padanya gereja tunduk dan taat dalam menerima dan menyusun daftar kanon. Dan dari banyaknya kitab-kitab yang beredar pada masa itu, ke-27 kitab itu, ya, yang sekarang kita pegang, inilah kebenaran yang tidak dapat disangkal, melainkan harus ditaati oleh gereja, diterima dengan senang hati, dengan sukacita. Gereja nurut pada kebenaran yang memang terkandung, yang memang adalah sifat dari kitab-kitab ini. Nah, dengan begitu adalah keterlaluan kalau kita berkata gereja lah yang melahirkan Alkitab dengan otoritas gereja. Itu salah, Romo, ya. Otoritas gereja tunduk pada kebenaran firman itu di dalam kitab suci. Otoritas gereja menerima dan melayani dan memelihara firman Tuhan, firman Sang Gembala. Sekali lagi, gereja adalah termometer. Dia mengukur suhu, bukan menciptakan suhu. Ya. Yang kelima, tentang otoritas dalam gereja. Ada paus, ada uskup, ada imam.
Cobalah renungkan ini. Kalau Allah saja menjadi manusia untuk menjelaskan siapa dirinya kepada manusia, mengapa kita anti terhadap manusia yang mewarisi mandat untuk memastikan agar kita tidak salah mewarisi penjelasan tentang Allah itu? Ini dia. Sadarkah kita akan arti inkarnasi, incarnatus est? Ya. Kalau Allah saja menggunakan manusia untuk menjelaskan dirinya, Dia menjadi manusia untuk menjelaskan kepada manusia, serentak untuk membuat manusia mengalami dirinya. Kenapa kita sekarang seperti alergi melihat manusia yang mendapatkan warisan mandat untuk menjaga kemurnian ajaran dan pengalaman tentang Allah itu? Romo mencoba untuk menggunakan penalaran induktif yang cacat untuk membenarkan otoritas paus dan para uskup Katolik, bahwa karena Yesus yang ilahi pernah menjadi manusia untuk menjelaskan dirinya kepada manusia, maka para paus, para uskup Roma Katolik yang menerima mandat itu juga harus dipercaya ilahi. Ini penalaran induktif yang cacat, Romo, betul. Karena bagaimana bisa premis Yesus yang ilahi menjadi manusia untuk menjelaskan dirinya kepada manusia, dan Dia memberikan mandat kepada para manusia untuk memberitakan dirinya, tiba pada kesimpulan bahwa mereka yang menerima mandat itu adalah juga ilahi? Bagaimana itu? Kesimpulan yang sah seharusnya adalah bahwa berita yang mereka sampaikan tentang Yesuslah yang ilahi. Beritanya yang ilahi, bukan orang-orang yang membawa berita itu yang ilahi. Orang-orang yang membawa berita tetaplah manusia biasa, tetapi dengan pesan yang ilahi. Pesannya ini yang ilahi, beritanya ini. Semoga ini dipahami dengan baik, Mo. Janganlah sedemikian alergi dengan otoritas dalam gereja Katolik itu. Dalam sejarah kekristenan, otoritas dalam gereja Katolik itu berkontribusi begitu besar bagi perjalanan dunia kita ini. Ya. Jujurlah melihat itu. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh otoritas gereja terhadap perdamaian dunia dan macam-macam. Semua agama punya kontribusi dalam perdamaian dunia, termasuk Protestan. Kami punya Dewan Gereja Dunia. Silakan pelajari apa kontribusi Dewan Gereja Dunia dalam geopolitik dunia, terlebih khusus dalam perdamaian dunia. Dewan Gereja Dunia itu mengupayakan dan telah melakukan banyak hal, termasuk dialog lintas agama, advokasi untuk perdamaian yang adil, dekade untuk mengatasi kekerasan, Hari Doa Internasional untuk Perdamaian, Siara Keadilan dan Perdamaian, menangani akar penyebab kekerasan, saksi ekumenis, dan banyak lagi yang lain. Bedanya, DGD memang tidak sama dengan kepausan, karena DGD tidak menghadirkan satu sosok manusia untuk pencitraan kesana kemari seolah-olah dialah pembawa damai itu. Tidak. DGD bekerja secara bersama-sama dengan berbagai delegasi di berbagai tempat, membawa pesan yang sama. Yesus Kristus menginginkan perdamaian. Jadi yang ditonjolkan itu bukan ketua-ketua DGD, bukan, tapi Kristus. Kalau yang disorot selalu adalah tentang figur-figur yang memang secara dalam catatan sejarah terang benderang mewariskan atau menunjukkan hal yang kontradiktif, yang sebaliknya dari apa yang diharapkan oleh Kristus. Kalau itu yang ditampilkan dan seolah-olah itulah wajah gereja Katolik, Anda tidak bijaksana melihat kekristenan kita. Romo, adilah ya. Siapa yang selalu menilai Protestan buruk dengan ukuran sendiri? Katolik, Roma Katolik. Di mata Roma Katolik, Protestan apapun itu, gak ada yang positif. Dari awal reformasi, para reformator hanya dinilai melawan paus. Tidakkah pernah kalian melihat bahwa mereka tulus melayani Kristus, memberitakan Injil, membawa orang percaya pada Yesus? Tidak pernah, ya. Karena mata orang Katolik, ketika memandang Protestan itu selalu langsung muncul katarak konsili Trent. Ya, yang namanya Protestan itu bidat, heresi, anatema. Sudahkah ada pernyataan konsili mencabut kutukan itu? Kan tidak, belum ada. Bisakah sebagaimana Romo berharap kami jangan menilai figur-figur yang buruk untuk menilai Katolik Roma, maka bisakah Romo, khususnya kawan Romo yang bernama Allegro itu, berhenti menyerang Protestan dengan kacamata subjektif Roma Katolik? Bisakah kalian melihat sisi baik Protestan
dan menilai Protestan dari sisi itu? Contohnya, kalau misalnya saudaraku Patri Smith, Anda bisa berziarah ke Tanah Suci. Bagaimana situs-situs di sana bisa terpelihara dan kita bisa berziarah ke situsnya Yesus Kristus di Yerusalem misalnya, atau di seputar Galilea. Bagaimana itu bisa lestari sampai hari ini? Itu otoritas gereja yang Katolik itu yang mengupayakannya. Ini. Kalau kita hari ini mengolok-olok gereja Katolik dengan perang salib dan sebagainya, lalu kita berkoar-koar dari Tanah Suci, menyampaikan khotbah-khotbah dari Tanah Suci, sementara sampai di tanah air, kita menjelek-jelekkan otoritas yang membuat kita bisa berkhotbah di Tanah Suci. Bagi saya itu bukan kebijaksanaan. Sama juga dengan kalau hari ini kita bisa menikmati teks-teks suci dalam Injil, surat-surat Perjanjian Baru, dan kita tidak ragu tentang isinya, kita yakin teks ini benar, teks ini akan membawa saya pada keselamatan dan sebagainya. Itu kontribusi dari otoritas gereja yang membuat kita hilang keraguan untuk menerima isinya sebagai kebenaran. Saya tidak ragu membaca Injil Matius sebagai memang ini kitab atau Injil yang menceritakan Yesus, dan saya mengimani tulisan ini, menerimanya sebagai sumber imanku akan Yesus. Bagaimana saya bisa menerima tulisan itu sebagai kebenaran kalau saya tidak mewarisi bahwa keyakinan tentang otoritas mengajar gereja yang menetapkan itu? Ini yang perlu untuk diterima, ya, bukan lagi ditolak dan diperdebatkan. Rendah hatilah untuk mengakui itu, bukan untuk menjadi Katolik, tapi akuilah bahwa itu memang demikian halnya terjadi. Ya, ini. Apakah maksud Romo perang salib yang dilakukan oleh Roma Katolik waktu itu, itulah yang menjaga tempat-tempat atau situs-situs sejarah di Yerusalem itu sampai sekarang ini boleh kita akses? Apakah begitu maksudnya? Karena semenjak abad ke-8, jauh sebelum perang salib dimulai, Fatimiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah masih menguasai daerah itu. Daerah itu dijaga oleh mereka. Ya, jangan pikir cuma Kristen yang menganggap itu tempat suci. Tidak, Islam pun menganggap itu tempat suci. Ingat, Islam mengklaim sejarah Yahudi adalah sejarah mereka juga, sehingga mereka nggak mungkin menghancurkan tempat itu. Di abad ke-8, dikala mereka masih menguasai tempat itu, orang-orang Kristen, orang Yahudi bebas hidup di situ selama mereka membayar pajak. Mereka bisa menikmati tempat-tempat ziarah di situ. Aman, gak ada masalah. Nah, kenapa kemudian terjadi perang salib? Apakah motivasinya benar-benar mau merebut itu dari tangan Muslim dalam arti mau menjaga, melestarikan? Bukan. Ada banyak kepentingan, termasuk kepentingan ekonomi, politik, kekuasaan. Nah, kalau sampai hari ini itu kemudian masih ada, jangan pikir itu karena hanya perjuangan semata-mata dari Katolik. Tidak. Kalaupun tidak terjadi perang salib, saya yakin tempat-tempat itu akan ada seperti hari ini sekarang. Saya yakin. Dan gak akan dirusak oleh siapapun itu. Karena baik Yahudi, Islam, itu juga mereka menghargai tempat-tempat itu. Gak akan dihancurkan begitu saja. Tidak. Ya. Jadi jangan terlalu ponggah lah dalam melihat sejarah. Mari kita cermat memperhatikan semuanya. Oke? Karena itu, berbicara tentang iman Kristiani, kita bicara tentang ketaatan. Dan itu artinya kita bicara tentang sesuatu yang bisa diukur, yang disepakati bersama. Bicara soal ketaatan itu bukan sekedar bicara tentang keyakinan imajinatif, imajiner, yang tak terukur dan tak tersepakati. Kita nggak bisa berbicara ketaatan kalau kita berdiri di kaki sendiri, lalu memperjuangkan apa yang kita pikir itu. Emangnya siapa yang berdiri di kaki sendirimu? Bukankah Roma Kepausan yang melakukan itu? Di mana dasar ajaran Paus infalibel, ex cathedra, wakil Kristus, kepala gereja universal? Di mana dasar Maria tanpa dosa asal, Maria diangkat ke sorga? Di mana dasar sujud dan cium patung, dan masih banyak lagi yang lain? Tidak ada tuh. Protestan berdiri di atas kesaksian para nabi dan para rasul yang kokoh dan tidak dapat salah. Semua gereja di dunia ini mengakui itu. Alkitab tidak dapat salah.
Kami berdiri di atas totalitas kitab suci yang bahkan oleh katekismus Gereja Katolik diakui sebagai sabda Allah. Meskipun kemudian Gereja Katolik itu sudah melampaui apa yang tertulis. Roma Kepausanlah yang benar-benar adalah institusi yang hanya mau taat pada diri mereka sendiri dan mau semua taat juga pada mereka. Sorry, kami gak akan taat sama Paus. Selanjutnya, masih perihal ketaatan. Mohonlah, saya mohon dalam catatan ini, berhati-hatilah dalam membimbing umat untuk mengatakan kita hanya boleh taat pada Allah. Dan kita harus menolak otoritas manusiawi. Hanya kepada Allah saja kita harus taat. Ya. Sebenarnya ini bahasa kesombongan. Ya, bahasa kesombongan yang mungkin, mohon maaf, terlalu berlebihan saya katakan. Teknik iblis untuk membuat kita mengatakan, aku sejajar dengan Allah. Ya. Itu sebetulnya bahasa lain untuk mengatakan, saya hanya mau taat pada apa yang saya pikir tentang Allah. Orang yang mengatakan, saya hanya mau taat pada Allah, sebetulnya dia mau mengatakan, saya hanya mau taat pada apa yang saya pikir tentang Allah. Itu. Sebab pernyataan itu hanya bentuk lain dari mengatakan, sayalah sekarang otoritas tertinggi atas iman saya pada Allah. Nah ini, memang efek dari filsafat abad pertengahan, ya ada René Descartes, itu memberi pengaruh besar bagi teologi yang membentuk pemikiran Martin Luther itu. Kalau masing-masing menggunakan prinsip ini, manusia akan sering berseteru atas nama Allah. Orang akan saling membunuh pakai prinsip saya taat pada Allah. Yang satu bilang Allah mengizinkan membunuh, yang satu bilang Allah tidak mengizinkan, yang satu bilang Allah menginginkan berbohong demi kebenaran, yang satu bilang Allah tidak mengizinkan berbohong sama sekali. Yang satu bilang Allah itu B, yang satu bilang Allah itu A. Sekacau itulah iman akan Allah kalau tidak ada otoritas tertinggi manusiawi yang berbicara atas nama Allah dan kita mentaatinya. Ini bahaya. Romo, kalimat kita hanya harus tunduk pada Allah dalam video sebelumnya itu jelas saya kutip dari perkataan Yesus yang merujuk pada ajaran tertulis bahwa kita hanya harus taat pada Allah dan hanya pada Dia sajalah kita berbakti. Itu jelas dalam Matius 4 ayat 10, Lukas 4 ayat 8, yang dia kutip dari Keluaran 20 ayat 3, Ulangan 6 ayat 13. Apakah Yesus ini menggunakan bahasa kesombongan? Terlalu jauh Romo menarik ini sampai kepada filsafat René Descartes yang Romo tuding memberi pengaruh besar pada teologi Martin Luther. Padahal Descartes itu mengatakan tidak ada yang bersifat pasti, sedangkan Luther mengatakan Alkitab bersifat pasti dan sempurna. Malah yang tidak bersifat pasti itu adalah Roma Kepausan. Di mana dasar kepastian institusi Roma Kepausan ini? Tidak ada dasarnya selain halusinasi dan klaim bombastis yang tidak jelas. Tapi mari kembali kepada persoalan taat hanya pada Allah. Benarkah mengatakan bahwa kita hanya harus taat pada Allah itu sama dengan mengatakan bahwa kita hanya mau taat pada apa yang kita pikir tentang Allah? Tidak. Karena Allah dalam konteks kita, Kristen, adalah Allah yang jelas penyataannya di dalam dunia ini. Dia menyatakan diri melalui para bapak iman, Abraham, Ishak, Yakub. Dia juga menyatakan diri lewat para nabi. Kemudian dia menyatakan dirinya dalam daging, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika dia naik ke sorga, dia tetap hadir melalui karya Roh Kudus. Kuasanya dicurahkan, menyertai dan terus menyatakan diri kepada gereja, terutama menyatakan apa yang dia kehendaki kepada para rasul, yang awalnya disampaikan secara lisan tapi kemudian diwariskan dalam bentuk tulisan, kitab suci. Ya, jadi apa yang tertulis ini gak bertentangan dengan apa yang lisan yang pernah mereka sampaikan dari mulut mereka. Nah, taat pada Allah dalam konteks kita ini, Kristen, adalah tentunya taat pada firman-Nya. Firman-Nya jelas kok di dalam Alkitab tentang iman Allah Tritunggal, tentang donatur Kristus, praktik-praktik sakramental, dan perbuatan-perbuatan moral. Itu semua jelas di dalam Alkitab. Memangnya siapa yang suruh orang Kristen itu taat pada Allah, itu taat secara lepas dari kitab suci? Tidak ada yang berkata begitu, Mo. Anda sendiri yang bilang begitu, Mo. Protestan tidak bilang begitu.